banyak untuk kepada pihak kepolisian karena begitu cepat menanggapi dari mulai saya melapor sampai prosesnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Alasannya kenapa dia? Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya, dan insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Kenapa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan? Memaafkan, alhamdulillah. Jadi kalau ayah gimana? disampaikan ke Bang ke kiri dikit ya bang. arah kamera sini bang. Tujuan hukum yang tertinggi adalah ketertiban dalam masyarakat. Kalau dua orang sudah berdamai, kenapa Kapolres Jakarta Selatan masih tetap membuat perkara ini menjadi panjang? Sampaikan itu sama Kapolres. Saya sangat keberatan. Orang sudah damai, sudah ditelepon, masih diumumkan, dibawa, ditunjukkan sama kalian. Ini kami tahan. Ada apa dengan Kapolres Jakarta Selatan? Catat itu. Sudah ditelepon sama Lesti, kami sudah cabut, jangan ditahan, nangis-nangis. Masih diumumkan juga. Bang, tanda tangan itunya tadi jam berapa, Bang? Semua sudah lebih dahulu, tapi tetap dibikinkan begitu. Kapan, Bang, Pertanyaan tepatnya? saya, ada apa dengan Kapolres Bang, ini? itu kapan bang? Sorry bang. Kapan? Sore waktu diumumkan kepada kalian, itu sudah Bukan pada saat Lesti ditelepon itu bang. Itu Iya, jam berapa dan Jam kapan? berapa, Bang? Mana tahu saya, pada waktu itu dibawa, sebelum itu sudah ditelepon. Berulang kali, minta jangan ditahan, tidak perlu. Sudah mau damai, ada dua orang mau berdamai, kok dibikin ribut? Coba bayangkan, kalau tiba-tiba tidak jadi damai, karena diumumkan begitu. Sekarang pun masih ditahan. Untuk apa? Tanyakan itu sama Kapolresnya. Cukup ya? Jadi kan tempat dikatakan ada butuh proses bang. Butuh proses untuk pencabutan penahanan. Saya tanya sama kalian, apakah dengan alasan proses orang ditahan terus? Semua orang udah berdamai, nangis-nangis pelapor minta didamaikan, tidak usah ditahan, masih diseret di sini diumumkan sama kalian. Saya mau berdebat sama Kapolres di sini. Tanyakan sama dia, kapan mau ngomong sama Hotma Sitompul di sini? Secara terbuka bang? Secara ini. terbuka? Secara terbuka di depan media? Silakan. Kenapa kami sudah memenuhi syarat untuk berdamai? Tidak diselesaikan. Restoratif justice sudah kita penuhi semua. Akan digelar kapan bang? Berarti kan besok akan. Tanyakan sama mereka itu. Jadi Berapa lama lagi mau ditahan? Bang, makanya Lesti disuruh kesini biar restorasi justice terlaksana atau gimana? Makanya tadi kan Lesti baru datang sore. Kamera bang. Kalau baru Kamera bang. telepon itu sudah dari siang. Sebelum dibilang ditahan, sebelum diumumkan, sudah dikatakan mau berdamai. Bang, surat itu terbitkan jam 2 siang bang. Iya. Apa artinya sebelum jam 2 siang itu? Tanya, oh pasti itu. Sebelum ada pengumuman, sudah tahu. Dari kemarin sudah tahu kok mau didamaikan. Itu pelapor sudah dari umroh pulang beli tiket untuk segera kemari. Ada bukti surat bang ketika memang. Ada semua. Apa yang saya bicarakan bisa saya pertanggungjawabkan. Bisa ditunjukkan Boleh kalau tunjukin bang suratnya bang. Bang berarti kan ini. Ini kayak gini bisa jadi klaim sepihak doang, Bang. Saya cuma mau bilang begini, dengan segala hormat, sekarang ini kan lagi terpuruk kepolisian dengan cerita-cerita yang belum tentu benar. Ini adalah satu kesempatan emas untuk memberitahu pada masyarakat bahwa polisi itu punya hati nurani. Bukannya tahan terus, besok lagi. Ini pun saya bicara begini kan bisa menjadi bahan nih. Tahan lagi 2 hari nanti.
Kita lihat dikeluarin nggak besok. Dan kalau tidak dikeluarkan, apa dasarnya? Jam berapa Bang? Bang, besok Akan datang ke sini besok jam 10 pagi. Oke dong, cukup ya. Bang, buat bukti, Bang. Biar bukti bang. Nah, suratnya bang, biar ada bukti. Biar ada bukti, Bang, kalau memang itu sudah pelan-pelan, dia mau dilihatin pelan, satu-satu. Dia mau dilihatin dulu. Atasan lagi, Bang. Perdamaiannya, Kiri bang. perdamaiannya. Intinya ya. Bang, ke atasan bang. Bang, ke atasin bang. Ke atasin bang. Bang, atasin bang. Lagi tahan bang. Sudah ya. Pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven tengah berhadapan dengan hukum usai membuat konten prank aduan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Sebelumnya, Baim Wong dan Paula Verhoeven membuat konten aduan prank KDRT ke Kepolisian Polsek Kebayoran Lama. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi menyebut bahwa saat ini Baim Wong dan Paula telah dilaporkan dua pihak sekaligus. Karena kita juga dari instansi-instansi kita sudah undang. Bu, menegaskan saja berarti RJ itu ketika seseorang sudah tersangka, RJ itu juga bisa berlaku. Oh RJ jelas. Jadi RJ itu ya kita ini betul-betul memang ngebantu untuk Untuk menjelaskan saja Bu. Ya, jadi RJ adalah kita sebagai penegak hukum ya. Jika memang ada yang dilakukan RJ memang seperti di narkoba ya. Di narkoba itu jika memang dari undang-undang dari SEMA ya. Jadi SEMA itu 0, sekian itu dia sebagai rehab, kan, korban. Nah, berarti dia masuk rehab. Nah, gitu loh. Jadi kalau dia memang pengedar itu tidak bisa di RJ karena kenapa? Dia adalah pengedar. Jadi itu. Jadi jika memang dia korban itu bisa rehab ke kita bisa rehab dia. Iya, gitu loh, kan, ya. makanya kan masyarakat banyak yang tidak tahu tentang restoratif. Oh iya betul. Makanya kan, Siap. apakah bukan kita melegalkan ya, tapi ini memang aturan. Ya, jadi aturan. Jadi kita semua ini aturan semua kita jalani dengan tahap demi tahap, bukan langsung tiba-tiba otomatis gitu loh. Jadi itu memang RJ menekan untuk pidana ya. Jadi kita bukan RJ ini melegalkan, tapi memang jelas ya, itu aturannya jelas. Jika memang tidak masuk dalam unsur kita bisa melakukannya karena memang semuanya berjalan dengan aturan ketentuan yang ada. Oke, berarti kalau RJ ini berjalan status tersangka dan penahanan akan gugur ya? Ya, jadi kita lihat saja. Nah, kita lihat saja rekan-rekan, mohon izin ya. Nanti kita kembali untuk menginfokan kembali ya. Karena memang lagi berlangsung. Kemudian semua instansi yang terkait dalam peristiwa atau yang dilaporkan ini kita sudah mengundang semua. Dari jam setengah kurang lebih jam 4. Bu mau nanya Bu, biasanya orang kasus hukum yang sudah gitu peluang orang yang terkena kasus hukum setelah RJ itu dibebaskan itu berapa besar sih Bu? Jadi kita kalau RJ itu memang kita mengacu jika memang semisalnya di narkoba itu kita biasanya jika memang dia
pengguna itu kan kita memang masukkan ke rehab, tapi itu ada tahap-tahapan. Misalnya kita harus ke TAT, asesmen, itu jelas. Kita semua tahap-tahapan, bukan langsung oh ini pelaku kita ini aja deh, nggak bisa karena memang kita ada aturan. Semua kita aturan semua. Jadi dari mulai misalnya dari asesmen ke BNN, kemudian fisik dengan kedokteran, kemudian semua kita lakukan. Jadi tidak langsung tiba-tiba. Kemudian kita langsung menjadikan rehab, nah gitu. Sama dengan ini, kita kan tidak langsung ujuk-ujuk, tidak langsung tiba-tiba. Jadi tidak sekalian langsung otomatis. Semua pakai proses karena setelah kita melakukan penyidikan, kemudian kita menetapkan orang, kemudian sudah menahan, nah baru kita melakukan RJ. Apakah ini bisa di RJ atau tidak dengan ketentuan yang ada? Parameternya apa, Bu? Satu adalah perdamaian yang sudah ada dengan kedua belah pihak, itu jelas ya. Di dalam perekap itu jelas. Kemudian dua, adanya pencabutan seperti yang sudah dilakukan oleh saudara L ya. Jadi itu adalah tahap-tahapan. Peraturan itu atau yang jelas ada ketentuan itu yang kita lakukan. Gitu. Tadi yang Ibu sebutkan tahap-tahapnya itu udah dipenuhi, jadi ada peluang bebas ya? Jadi semua sudah dipenuhi, tinggal kita gelar. Dan nanti gelar, setelah RJ kita gelar. Gitu. Jadi rekan-rekan tunggu saja ya. Karena apa? Itu memang semua sudah ada aturan, semua sudah ada tahap-tahapannya. Berarti setelah gelar ini akan dilimpahkan ke kejaksaan berarti Bu? Ya, jadi ini nanti ada tahapannya. Nanti penyidik yang jelas. Yang jelas sekarang adalah melakukan RD ya. Jadi melakukan restoratif justice. Oke? Ibu berat. Beda. Mediasi itu saat proses penyelidikan. Ya, saya tegaskan lagi itu berarti artinya pada saat proses penyelidikan tidak ada mediasi di antara pihak. Iya, karena memang dari pihak kita kan menjembatani, tapi dari pihak pelaku tidak ada permintaan. Kemudian kan kita sudah sudah mengundang kemarin, tapi kan mintanya diundur. Iya dong, dengan keterangan bahwa tidak bisa hadir ke sini. Itu sebenarnya adalah langkah untuk kita mungkin adanya mediasi. Tapi demikian kan itu hak-hak masing-masing. Namun demikian, setelah kita melakukan langkah-langkah kita sesuai dengan aturan yang ada, penyidik sudah bekerja. Nah, baru setelah kita selesai melakukan semua, baru misalnya nih seperti kejadian sekarang. Baik itu semuanya sudah ditempuhi dari mulai akta perdamaian yang sudah ditandatangani di atas hitam di atas putih, Mas. Jadi tidak bisa hanya lisan, ya. Di kita tidak ada yang namanya hanya lisan, karena harus ada hitam di atas putih. Kemudian juga pencabutan, kemarin sudah rekan-rekan juga mungkin lihat tahu, itu harus ada hitam di atas putih, ya. Itu jelas, berarti udah jelas permintaan itu berarti jelas. Kenapa kita lakukan ini? Ya, jadi kita sebagai penegak hukum juga kita kepengen ini semuanya clear. Namun harus ada aturan, harus ada prosedur. Nah, gitu loh. Bukan kita untuk melambat-lambatin orang atau ya gitu loh, ya. Ini kan berarti berkas perkaranya juga sudah mulai mungkin 80% rampung untuk rampung, siap. Dari penyidik siap. Ke kejaksaan ya. Iya. Nah, ada kemungkinan nggak Ibu RJ ini tidak menghasilkan tidak berpengaruh pada proses hukum yang sedang ya, jadi ini yang jelas penyidik yang bisa menyimpulkan, ya. Jadi semua penyidik yang menyimpulkan dengan tadi kita sudah melakukan RD dengan mengundang instansi yang berkaitan dengan ini. Misalnya ini kan pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian juga kita pengawas dari kita juga itu jelas dari Propam, kemudian dari Kasikum, kemudian juga dari Kasiwas. Nah, itu udah memperjelas. Kemudian juga kita mengundang dari Polda Metro. Nah, itu loh. Jadi kita tidak tertutup, kita terbuka gitu loh. Jadi Polres Metro Jaya ya. Artinya berarti penyidik ingin melihat apakah perdamaian ini di bawah tekanan. Nah, jadi itu Mas, jadi kita maunya transparan. Jadi tidak misal kan itu pun dihadiri
kedua belah pihak. Itu harus dicatat. Kedua belah pihak kemudian dicantumkan di atas materai. Itu jelas. Artinya ya. didalami itu Bu, apakah di bawah tekanan Lesti mendamai Atau tidak. Nah, Siap, jadi makasih. itu jelas ya. Bu, berarti kalau terjadi sebenarnya kalau awalnya terjadi mediasi harusnya tidak usah sampai ada proses RJ ini ya Bu? Iya, kalau memang kemarin itu dalam tahap penyelidikan. Ya, tapi kalau sudah tahap penyidikan, kita sudah harus menentukan atau sudah bisa mengarah seseorang. Ya, jadi tersangka atau tidak. Oke, Bu, terakhir Bu, dari restoratif justice terus ke dikeluarkannya surat SP3 berapa lama kira-kira? Ya, itu nanti penyidikan jelas. Jadi yang kesimpulan sekarang yang sudah dilaksanakan ya, jadi ini sekarang kan kita sudah banyak tahap nih, tahap ya, udah tahap kita ini. Jadi kita polisi sudah melakukan pekerjaannya dengan prosedur. Bu, ini kan Lesti sudah mencabut laporan. Kemungkinan laporan dari keluarga lain bisa tidak untuk memproses hukum lagi? Laporan baru gitu maksudnya? Iya, kenapa? Kok bisa keluar lagi misalnya? Kan itu harus kita tanyakan kembali, ya kan? Yang di situ yang jelas ya korban yang merasa dirugikan itu bisa lapor. Oke. Siap. Makasih Bu.